di negara Memang kita? tekstil bisa boleh dibilang ya era kemasannya udah. Nah, nanti tinggal bagaimana dari pihak manajemen Sritex yang untuk mengambil alih tindakan ini sehingga dia jangan sampai nanti seolah-olah terkesan pemerintah membail out nih. Maksudnya untuk sampai ke kata atau statusnya tuh pilot itu kan pasti ada proses-prosesnya Iya, juga gitu. Itu iya. tuh awal mulanya gimana? Karena kan nggak mungkin itu terjadi hanya dalam 1-2 tahun terakhir aja Iya. kan gitu. Jadi memang Iya. Tapi Hans, ini soal Sritex nih, ini Iya. kan udah dari kemarin-kemarin ya kan. Iya. Dan memang utangnya kan tuh itu dibilang 20-an triliun. 25 Kalau nggak salah, triliun. 25 triliun ya. Ya. Gila sebanyak apa itu ya? Ya uang semua bukan cendol. Iya betul. Kasian Cendol nggak salah apa-apa disebut tadi. Iya. Tapi memang berangkat dari Sritex nih, melihat kondisi Sritex, bisa digambarkan gak sih kondisi industri tekstil di Indonesia ini seperti apa gitu? Iya. Apakah dengan Sritex yang pilot ini menjadi apa ya, menjadi contoh kalau tekstil Indonesia tuh tidak sedang baik-baik saja gitu? ya memang bisa boleh dibilang Sritex ini puncak dari gunung esnya ya. Di puncaknya ini sekarang udah mulai besarnya ini di Sritex. Jadi industri tekstil kalau kita ngomong misalnya kurang lebih setahun belakangan memang tidak baik-baik saja karena pertama yang mereka rasakan itu gempuran produk impor. Tuh terutama dari China itu sangat-sangat masif setelah COVID. Itu juga dari Dirjen di Kementerian Perindustrian juga sudah bilang kemarin salah satunya itu jadi keran impor setelah COVID ini terutama dari China itu sangat besar. Produknya itu tekstil dan produk tekstil. Jadi mulai dari kain, serat kain, segala macam, benang, sampai ke jadi-jadinya itu banyak yang sekali. Dan itu lebih murah harganya. Exactly. Benar. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin soal sementara kita kalau dari produk pabrik dalam negeri itu impor dari Cina juga. Lah, ini semua gara-gara Cina dong berarti. Makanya kalau ada di Google ada yang dibilang gara-gara Cina begitu. Tapi kita impor ada bea masuknya. Ada pajak pertambahan untuk impornya ada di situ. Pajak impor dan ada bea masuk. Nah, itu yang membedakan. Kalau dari sana kalau dari China-nya keluar itu dia bisa kasih 0% kalau bisa membawa produk keluar. Dari China, dari pemerintah. 0% itu pemerintah Cina. Pemerintah Cina. Jadi nggak ada bea keluarnya. Sedangkan kita bikin produk nih, jadi kita kirim keluar, kita mau jual, ada bea keluar, ada pajak ekspor. Makanya harganya di sini lebih rendah masuknya. Sulit untuk bersaing juga secara harga. Itu orang bilang anti dumping itu. Harga di luar itu di dalam dia jual dengan harga murah di negara orang. Maka kita balas dengan bea masuk anti dumping. Cuma persoalannya kalau bea masuk anti dumping itu bisa merembet ke hubungan yang lain. Makanya sering terjadi nego-nego lah. Gitu. Jadi perkara lingkaran di situ aja tuh. Iya. Tapi kalau boleh ditarik mundur nih buat Datikers dan terutama juga aku yang masih punya pertanyaan mengenai ini kan sebenarnya satu perusahaan raksasa yang besar sekali yang sudah lama dan sangat established juga. 58 tahun. 58 tahun juga. Maksudnya untuk sampai ke kata atau statusnya tuh pilot itu kan pasti ada proses-prosesnya juga gitu. Itu awal mulanya gimana? Karena kan nggak mungkin itu terjadi hanya dalam 1-2 tahun terakhir aja kan gitu. Jadi memang Sritex ini kalau dari informasi yang kami peroleh mereka memang mau ekspansi ya. Jadi ekspansi itu kan butuh asupan modal. Pinjemlah dari bank, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kalau utang jangka panjang seperti yang sudah kami bikin kemarin itu banyak sekali, terutama salah satu yang terbesar dari bank swasta terbesar di Indonesia. Itu besar sekali utang. Dia sampai bersuara untuk merespon kondisi pilot ini. Nah, kenapa mereka Sritex pinjam begitu banyak? Ekspansi dia tuh memang dia punya rencana besar lah, termasuk juga untuk ekspor ke beberapa negara, terus ada produk-produk lainnya. Terjadilah COVID kurang lebih 2 tahun, mandek, produksi tidak terjadi, terus akhirnya pesanan juga nggak ada kan, udah. Sementara utang kan jalan terus sama bunganya. Nah, pasca COVID ternyata belum bisa pulih benar, jadi permintaan juga masih landai.
permintaan masih landai. Ditambah lagi begitu masuk 2023 tren impor yang Cina tadi tekstil itu. dan produk tekstil yang dari Cina tuh tiba-tiba tinggi, langsung tinggi. Nah itu juga dirasakan oleh pabrik-pabrik tekstil lain. Jadi banyak gulung tikar kalau pabrik tekstil itu. Nah puncak gunung esnya adalah di Sritex ini karena dia memang paling besar kan. Paling besar, punya karyawan itu 50.000 orang. 50.000. Dan hitung-hitungan mereka kalau sampai akhirnya mereka harus restrukturisasi, artinya kalau restrukturisasi itu dia untuk pelan-pelan untuk melunasi utang, jadi bisa minta penjadwalan atau dia bisa efisiensi dengan mengurangi karyawan, atau dia jual aset gitu. Nah kalau dia mengurangi karyawan, yang langsung terdampak tuh sekitar 14 ribuan. Itu yang langsung ya. Tapi itu masih ada efeknya lagi nanti depannya. Untuk Sritex grupnya itu 50.000. Jadi memang kenapa ini rame ya karena besar memang perusahaan dan jumlah karyawan besar. Kita aja sampai dengan Oktober catatan Kemenaker itu udah 54.000 sampai yang kena PHK. Nah, kalau tambah lagi, wow tambah besar kan itu jatuhnya kan. Makanya itu sampai istana turun tangan, tapi istana turun tangan bukan untuk orang suka bilang bail out tuh bukan, tapi artinya untuk membuat Sritex itu tetap berproduksi dengan mengizinkan ekspor impornya jalan. Seharusnya kan kalau normal itu kalau dalam kondisi udah diputus pelit, dia harus menyelesaikan dulu kewajiban hukumnya. Urusin tuh utang-utang segala macam kan, baru bisa. Karena dia belum tentu bisa bayar gudang juga ntar di pelabuhan. Atau ntar dia bisa bayar pajaknya, bisa bayar biaya belum tentu kan. Tapi ini dikasih izin untuk ekspor, untuk impor, biar berproduksi. Jadi itu adalah salah satu misi penyelamatan dari negara ya. Itu contohnya penyelamatan itu. Jadi bukan membail out, kasih duit, Sritex untuk dia bisa bayar utang. Enggak, itu salah satu contohnya itu. Nah sehingga karyawan tidak PHK. Dan itu udah disampaikan sama Wakil Menteri kemarin, Emmanuel Ebenezer. Tidak ada PHK, akhirnya pecah lah, nangis lah tuh semua orang karyawan Sritex di Sukoharjo gitu. Oh, karena memang juga ya yang ditakutkan adalah si multiplier efeknya gitu loh ya, karena juga jumlah orangnya masif banget, itu banyak kalau sekali. Dia PHK tuh efek domino banyak tuh, bisa ke orang yang punya kontrakan, warung makan, bisa ke ojek lah segala macam lah tuh. Supir angkot di situ dan lain-lainnya juga. Tapi memang bisa dibilang kesalahan fatalnya itu Hans, dia menganggap remeh utang. Itu Menteri Tenaga Kerja hari ini ngomong begitu di DPR, karena tadi fokusnya di DPR itu. Jadi versinya, makanya ini kan pemerintah masih menilai dulu nih bagaimana sebenarnya kondisi keuangannya Sritex ini. Dari awal yang paparan Menaker itu bilang bahwa memang ada beberapa utang yang tidak segera diselesaikan, atau dikomunikasikan dengan pihak kreditur untuk dijadwal ulang. Jadi dibiarkan bunga itu terus. Nah akhirnya kan gede jadinya, numpuk yang tadi bisa mengalahkan yang jumlahnya sekian kan, hitungnya numpuk. Nah ini yang dari Menaker bilang ada kelalaian manajemen. Dan itu bakal diinvestigasi atau? Itu sudah itu bukan ranah pemerintah lagi. Pemerintah hanya menjelaskan bahwa ini kondisinya Sritex seperti ini gitu. Karena kita dari pemerintah nggak akan masuk terlalu jauh untuk ini kan karena swasta ya. Nah itu biar nanti jadi pihak karena Sritex ini perusahaan terbuka, itu jadi pengawasan dari pihak otoritas Bursa Efek Indonesia yang akan menilai nanti kinerja keuangan dia. Bisa saja nanti pihak bursa meminta ada appraisal, tim penilai independen misalnya dari yang udah terkenal lah untuk mengecek kondisi keuangannya Sritex, sehingga bisa nggak dia ini dipertimbangkan terus jadi perusahaan terbuka. Atau ntar tiba-tiba kalau sahamnya drop terlalu jauh, bisa langsung diambil tindakan oleh BI kan, karena Bursa Efek Indonesia. Karena kalau kayak gini bagi orang yang megang saham ini itu udah spot jantung nih. Gimana nih posisinya ini kan, pada banyakin mungkin yang besar-besar pada lepas, bisa jadi begitu. Iya. Tapi sebetulnya tadi kan disebutkan kalau salah satu solusi yang ditawarkan adalah untuk membuka keran ekspor impor. Tapi kalau ngomongin soal jumlah hutangnya yang mencapai 25 triliun itu, kayaknya perlu banyak solusi ya. Ada lagi nggak yang sebetulnya sempat disebutkan sama pemerintah gitu mengenai bentuk-bentuk
penyelamatan lainnya selain tadi membuka keran ekspor impor juga? Untuk sementara itu dulu, karena selebihnya itu nanti diserahkan kepada Sritex sendiri. Dia sebagai perusahaan terbuka kan. Nah, bagaimana cara dia untuk itu? Banyak sebenarnya untuk restrukturisasi, termasuk minta penjadwalan ke pihak kreditur yang termasuk yang menggugat dia di Pengadilan Negeri Niaga Semarang gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana dari pihak manajemen Sritex yang untuk mengambil alih tindakan ini, sehingga dia jangan sampai nanti seolah-olah terkesan pemerintah membail out nih. Nah, kalau udah muncul itu, nanti yang lain-lain juga wah pilih kasih nih. Pabrik itu juga begini-begini kok malah pilih yang gitu kayak gitu. Itu makanya kan untuk menghindari itu solusi awalnya keran ekspor impornya dibuka aja dulu. Yang penting pabrik itu berproduksi. Tapi berarti kalau itu kan berkaitannya dengan kebijakan ya untuk keran ekspor impor. Tapi kalau misalnya apakah itu hanya berlaku untuk Sritex aja atau mungkin juga ada pabrik lainnya yang juga kasusnya sama serupa, habis gitu juga menginginkan ya kok keringanan itu dari kebijakan itu? Ini nanti kan pemerintah bahas lebih lanjut ya. Hari ini ada pertemuan di kantor Menko Perekonomian jam 5 untuk membahas kondisi industri padat karya. Pas tuh jam 5 beres ngantor tuh langsung Mas. Kan ke sana. Industri padat karya. Gak langsung ke sana ini. Langsung liputan. Udah ada kur yang stand. Ada teman-teman yang lainnya. Nanti mereka akan ngobrol di sana bagaimana solusi untuk industri padat karya. Karena kalau kita kasih insentif pun misalnya ada insentif bea keluar gitu. Jadi bayarnya nanti aja belakangan misalnya atau 0% gitu. Itu juga akan berdampak ke penerimaan negara. Ke kas negara ya? Kas negara kayak gitu. Sementara kan kita punya banyak program ya kayak gitu. Punya banyak utang juga sih. Utang juga. Bayar segala macam. Kita juga sama nih, negara kita juga punya utang juga. Tapi berarti kalau tadi sempat menyinggung juga kalau Sritex tuh baru si top of iceberg-nya aja, yang artinya juga sebetulnya ada perusahaan tekstil lainnya juga. Banyak sekali. Ada juga ribuan tekstil di Pulau Jawa banyak kan. Nah berarti sebetulnya juga industri tekstil di negara kita juga gimana sih dunia melihat industri ini di negara kita? Tekstil bisa boleh dibilang ya era kemasannya udah turun ya untuk Indonesia. Jadi memang ada upaya untuk perlahan bangkit, tapi tidak bisa langsung drastis, nggak bisa maksimal lah, pelan-pelan. Gitu ya. Memang untuk ini sudah beberapa kali dari beberapa pakar juga bilang harus ada pemerintah turun tangan. Bentuknya apa ya, tadi misalnya ada insentif bea keluar gitu, seperti Cina itu model kayak Cina lah gitu kan. Kita contek gitu, atau pajaknya ntar dikurangi atau dia bayar belakangan, atau seperti apalah yang kan Ibu Menteri Keuangan kan Bu Sri Mulyani kan paling jago tuh untuk urusan fiskal. Jadi ya nanti mudah-mudahan setelah ini rame begini ada solusi terbaik nih buat industri tekstil sehingga mereka bisa bangkit lagi. Cukup berat loh melawan impor itu. Itu sudah karena di semua. Sendiri kali seneng pakai baju luar sementara negeri. mereka sendiri kan pasarnya itu kan pasar-pasar yang tradisional kan, kirimnya ke Amerika, kirim ke Eropa gitu kan. Sebagian negara Asia, sementara sebagian negara Asia Tenggara aja juga ekspor juga, kayak Vietnam juga. Ada yang punya dari misalnya produk brand khusus bikinnya di Vietnam, di Cina juga bikin kayak gitu. Ada yang bikin di Bangladesh gitu. Nah itu sementara mereka terdistribusikan keluar ke negara-negara lain. Nah sementara kita mau bikin produk kita sendiri, bahan benangnya impor, ada seratnya masih impor kayak gitu. Itu kena bebas semua tuh. Tapi apakah kita mungkin ini mungkin sedikit loncat ke depan, apakah nanti ke depannya Indonesia bisa itu tadi mencontek Cina gitu, yang mana yaudah nih kita jangan sampai ada ya, walaupun semua pasti berdampak sih ya, ke kas negara ya. Setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya kan. Nah tinggal pemerintah sekarang berani nggak atau mungkin ada alternatif lain untuk menutup kekurangan dari insentif yang telah diberikan itu kan. Ada sumber-sumber lain gitu. Iya sih. Dan soal utang juga nih Hans, ini kan 20 nih gue liat Detik Finance ya. 28 bank loh yang minjemin. Nah ini itu utang jangka panjang ya. Bang Afif juga masuk ya. Kebetulan saya Bang Tut akal pulang kaling ya kan. Jadi Hans ini enggak suka sebagai orang awam sih. Ini kan bank banyak banget yang minjemin. Ketika ya maksudnya kalau kita aja nih pribadi minjem ke bank, tapi kita punya catatan buruk nih, wah ternyata dia punya utang di sini juga nih, udah nggak dikasih lah gitu. Kok ini
bisa si Sritex ini minjem sampai ke 28 bank ini loh. Dengan Karena- jumlah yang Iya, dengan jumlah yang tuh kan mantul. 14 juta USD. Paling tinggi yang 17 juta tuh, nomor 1. Iya, 71. 71 ya? Iya. PT Bank 71. Sentral Asia ya kan. Iya. Boleh disebutin? Ya Nggak apa-apa. salah. Kan berita Kan ini buka kan. juga. Iya, TBK ya kan. Enggak TTP tertutup. Iya. Enggak sih Emang gua. ada TTP? Enggak salah. Ya karena Sritex itu pabrik besar. Dan mereka itu menyuplai ke negara-negara lain untuk terutama pakaian militer. Nah, itulah yang membuat bank percaya. Wow, ini konsumennya nggak cuma lokal kok, konsumennya dunia gitu kan, termasuk pakaian buat tentara PBB juga, Iya, NATO juga ya. buat NATO juga, ada produk-produk lain. Jadi ya bank percaya aja. Wah. Kan nggak ada yang kaget juga sampai bisa terjadi begini kan. Ya Iya maksudnya sih. itu kan tentang jangka panjang, artinya mereka mungkin pernah minjem dari sebelum COVID. Oh, Iya. Gitu kan. Jadi penyelesaiannya kan utang jangka panjang. Tapi akhirnya semua mata para bankir dan pihak-pihak bank ini kaget begitu muncullah putusan pilot itu kan. Artinya kan piutang mereka itu kan bakal dimintain reschedule, direstrukturisasi. Ada yang mungkin tenornya diminta panjang, Iya. atau mungkin dia minta korting Atau bayarnya iya, kayak gitu kan. Atau diskon bunga. Diskon bunga atau hanya bayar bunga nggak usah bayar, pokoknya aja. Nah, mereka tuh sebenarnya sampai yang nomor 1 itu aja bikin statement, artinya kan dia kaget tuh. Wah gila nih, utang gue punya piutang ke dia segitu banyak, bisa nggak tuh bayarnya kan gitu. Makanya Tapi ini ada duit juga loh ini. iya, banget ya dah. duit dong, Iya, bukan iya. cendol. Iya, Tetap bukan ya, cendol lah. cendol mulu dari tadi. Tapi ini terakhir, sempat ada kabar juga sebetulnya ini ada upaya dipilotkan oleh mitra usaha. Itu ada yang sempat itu konfirmasi. kita nggak tahu ya kalau masalah cerita-cerita di bawah bantal dan lain-lain itulah. Kita nggak tahu kan. Di balik layar. Di balik layar ya. Di bawah bantal tuh apa ya? Di bawah bantal. Biasanya Istilah kasur. baru ya. Baru dari Mas Hans Kayaknya maksudnya. kalau apa-apa kalau gigi copot di bawah bantal Iya, baru iya, tuh iya. kalau Gitu ya. orang-orang barat gitu kan. Ini cerita yang lain kali ini Hans nih. Wah, waktu itu hujan turun deras. Gimana jadi? Kalau itu memang Jambung lagi. Bisa. itu memang sempat beredar. Katanya ini persaingan usaha lah gitu kan. Ada yang nggak pengen dia melihat dia sebagai perusahaan yang bisa tumbuh dan bisa balik lagi pulih dari COVID gitu kan. Nah tapi masalahnya lu utang gitu kan. Lu punya utang ke orang, ya hak orang kalau udah jatuh tempo lu nggak bayar, udah urusannya pengadilan. Kalau perusahaan begitu, Iya sih. minta dipilotkan gitu. Iya, Sa. Ya, baiklah. Ada udang di bawah bantal kok. Nggak nyangka ke arah sana. Nggak nyangka. Jadi sampai sekarang, karena sebetulnya juga ini baru akan terjadi ya obrolan dari di DPR juga ya di DPR jam hari 5 ini sore tadi. hari ini. Jadi Yang jam 5 di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Oh. Kemenko sama Erlangga, Sama Pak Erlangga. Pak Erlangga. Pak Menko ya. ya Menko Perekonomian. Jadi kita masih tunggu ya berarti ya Iya. update-nya juga, karena ya walaupun sebetulnya juga udah menjadi satu berita yang baik juga ketika dinyatakan bahwa tidak akan ada yang PHK lah ya Ya, dari PHK, Sritex dan ini. bukan bailout ya, itu yang penting tuh. Bukan Jadi bukan bailout, uang ya. negara disuntikin ke Sritex Iya, iya. atau Sritex jadi BUMN. Itu nggak ada konsepnya begitu kalau menurut pemerintah kemana habis rapat yang diundang Pak Prabowo begitu. Oke deh, kita berdoa yang terbaik lah. Semoga Yes. saudara kita di Sritex bisa utangnya 25 triliun. Panjang sih ini, kayak masih panjang sih kita ya. Masih Ya, semoga Ini baik masih saja. panjang. Masih Ya, panjang. dan ya pastinya juga semoga pemerintah juga menemukan solusi yang terbaik lah ya. Amin, amin, amin. Gitu untuk pemerintah juga, untuk para investor juga, untuk Iya. Sritexnya sendiri, untuk para pekerja di sana gitu. Thank you Pak Hans.